Selamat pagi Pak Heri, saya Felcia Christine akan mempresentasikan tentang Mixture Funds Industry, yaitu soal nomor 1. Yang pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Mr. Gerald adalah seorang BOD dari salah satu perusahaan IT startup di Indonesia. Dia memiliki dana sebesar 500 juta yang ingin diinvestasikan. Mr. Gerald saat ingin berinvestasi di pasar modal, lebih tepatnya saham, tetapi dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan trading saham sendiri, apalagi mencari tahu saham apa yang berpotensi bullish. Mr. Gerald adalah tipe risk takers investor. Mr. Gerald berharap dananya bisa membuahkan hasil atau return yang baik pada 1 tahun ke depan. Di soal yang pertama, jenis investasi yang cocok bagi Mr. Gerald, hedge fund atau mutual fund, dan mengapa? Jadi, investasi yang cocok untuk Mr. Gerald adalah mutual funds, karena haruslah orang yang risk taker untuk berinvestasi pada mutual funds. Maka dari itu, Mr. Gerald cocok untuk investasi pada mutual funds. Dan karena Mr. Gerald tidak punya cukup waktu untuk melakukan trading saham, maka dengan mutual funds, Mr. Gerald tidak perlu memantau dan menyediakan waktu khusus untuk trading karena terdapat manajer investasi atau ahli keuangan yang akan melakukan peran tersebut. Dan untuk pengembalian keuntungan atau return pun tentunya akan lebih terjamin dan optimal karena telah diperankan oleh ahlinya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan karakteristik dari produk yang Mr. Gerald pilih pada poin tersebut. Jadi yang pertama, penjualan dan pembelian saham akan dilakukan secara terus-menerus. Namun, penjualan dapat berhenti jika telah mencapai pencapaian tertentu. Selanjutnya, pembelian saham dilakukan oleh dana investor itu sendiri atau perantara. Jadi, investor akan melakukan pengumpulan dana yang kemudian akan disatukan dan diserahkan kepada pihak lain, yaitu manajer investasi, yang nantinya akan disalurkan dan diinvestasikan kepada investasi keuangan lainnya. Dan harga saham dari mutual funds adalah net asset value atau NAV. Dan yang terakhir, saham mutual funds dapat dijual, yaitu kepada reksadana atau broker dengan nilai NAV saat ini. Selain itu, ada juga manfaat dari mutual funds. Yang pertama ada liquidity intermediation, yaitu pembelian atau penembusan dengan mudah dan biaya rendah. Jadi, investor dapat membeli atau menjual saham kapanpun, dengan jumlah berapapun dengan cepat, dan tentunya dengan biaya yang rendah. Kemudian ada denomination intermediation, yaitu dapat membeli sekuritas atas nama sendiri. Selanjutnya ada diversification, yaitu biaya yang lebih rendah untuk investor kecil. Jadi saham asing yang biasanya sulit dan mahal untuk investasi pada sekuritas yang asing jadi lebih mudah untuk dilakukan oleh investor kecil. Selanjutnya ada cost advantage, yaitu keuntungan yang didapatkan karena biaya yang rendah. Karena untuk transaksi investor institusional akan lebih murah daripada investor individu. Selanjutnya ada managerial expertise, yaitu dengan adanya pengaksesan pada keahlian manajerial, maka akan menjadi pendorong pada pertumbuhan reksadana. Dan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, apakah ada risiko yang terkandung pada jenis investasi yang dipilih oleh Mr. Gerald? Dan jelaskan. Jadi, risiko dari mutual funds itu yang pertama dapat kehilangan sebagian atau seluruh dana investasi karena nilai dari sekuritas tersebut dapat naik dan turun. Yang kedua, dividen atau pembayaran bunga dapat berubah juga sesuai dengan kondisi pasar. Dan yang ketiga, ketidakstabilan dana dari investor akan membuat semakin tinggi resiko pada investasi. Karena resiko terdapat dua jenis, yaitu systematic risk, yaitu resiko yang tidak dapat diantisipasi pada lingkungan makro, dan unsystematic risk, yaitu resiko yang dapat diantisipasi, yaitu dapat melalui diversifikasi yang terjadi pada lingkungan mikro. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.